Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas PT Pulau Subur ya, PTPS kodenya. Ini kita lihat ya kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ke analisis. Untuk PTPS gitu ya, kalau kita lihat riwayat dividen, ini memang awal yang baik. Ya kalau nggak bilang awal yang baik, ya sudah setengah baik gitu ya, hampir menjadi baik sempurna. Kenapa? Karena di 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, tepatnya 2 tahun ke belakang, maaf ya untuk tahun buku 2023 dan 2024. Ya dan tahun sekarang 2025 ini udah bagi interim 2 kali. Jadi artinya apa? Artinya perusahaan ini bisnisnya ini real nyata, gitu ya, bisa apa namanya keuntungan itu bisa apa disisihkan oleh perusahaan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Ya jadi ini cukup baik gitu ya, tapi belum ya 3 tahun berturut-turut ya. Cuman biasanya kalau saya memang cari yang 3 tahun ke belakang ya. Jadi tahun buku 2022, 2023, 2024 ya dia harus ada lagi dividen ya. Cuman nih 2025 udah bagi interim nih. Jadi saya beri pengecualian ya. Jadi kalau saham ini si PTPS buat saya mungkin ini oke ya, riwayat pembagian dividennya jelas. Ya, kan tadi udah bagi interim 2 kali, berarti kemungkinan besar di tahun depan dia bagi dividen. Ya, jadi ini saya rasa layak untuk dianalisis lebih lanjut. Ya, nah untuk PTPS pastiin ini udah bener ya, ini masih jutaan ini rupiah ya. Yang kita cek itu adalah langsung kastara kas ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa kastara kas ini penting harus kita lihat? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Ya, jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Ya kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut ya operasional terganggu atau ketiganya lebih parah gitu ya. Jadi pastikan nilainya cukup ya, dan juga jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar ya buat apa perusahaan itu menumpuk kas ya. Kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya ya dengan cara apa? Ya ini kayak gini, bagi dividen lebih sering ya, lebih besar, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank yang masih ada ya, supaya beban bunganya semakin ringan. Atau simpel aja buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga earning per share dan dividen per share nanti lebih besar. Alhasil nanti yang diuntungkan adalah kita pemegang sahamnya. Ya. Nah, jadi memang untuk kastara kas untuk posisi yang 2025 Q3 ini lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Ini 68 miliar. Setelah itu kita langsung cek ke bagian apa namanya? Ekuitas ya. Nah, ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Dan untuk teman-teman, saya mohon maaf ya, mohon maklum gitu ya, kesehatan saya agak turun lagi nih, drop lagi saya, jadi agak nggak nyaman tenggorokannya. Oke ya, kenapa kita harus lihat saldo laba ya? Karena kalau saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Artinya apa ya? Si perusahaan ini, si PTPS dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 69 miliar. Saldo labanya positif dan dia bagi dividen. Ya artinya perusahaan ini bagus, baik sekali gitu. Karena kalau perusahaan yang rugi melulu, saldo labanya negatif, defisit, ya dia nggak akan bisa bagi dividen. Karena dia kan tadi rugi melulu, apa yang mau dibagikan? Ya, jadi ini baik gitu. Jadi kalau misalnya dia saldo labanya negatif, itu termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, ketika harganya digoreng naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik gitu ya, nggak tertarik. Paling tertarik sama laporan keuangannya ya untuk apa dipelajari gitu. Nah, jadi kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini, ekuitas pemilik. Ini nggak ada KNP, jadi KNP-nya isi 0 aja. Ya, dipindahkan dulu. Nah, isi 0. Oke ya, dan ini kita lihat ya, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,5. Ya, artinya perusahaan ini baru setengah kali balik modal ya. Jadi dia baru mencetak menghasilkan total keuntungan sebesar 0,55 kali modalnya. Jadi misalnya teman-teman punya modal bisnis 1 miliar, itu telah profitnya 550 juta. Ya, jadi ini bagus. Ya masih bagus dalam artian gini, dia memang masih bertumbuh ya karena nilainya di bawah 1. Tapi ingat, dia ini bagi dividen. Jadi dia sambil bertumbuh sambil dia membagikan kelebihan sebagian keuntungan itu untuk kita pemegang sahamnya ya. Jadi ini baik. Dan memang untuk perusahaan yang seperti ini dia premium ya, harganya di atas 1, PBV-nya di 2,2 ya, karena saya cari yang di bawah 1. Cuman kembali ya, ini kalau harga ini masalah cocok-cocokan aja buat teman-teman ya. Kalau masih murah ya silakan gitu ya, kemahalan ya silakan juga gitu. Jadi silakan analisis lebih lanjut.
Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian profitabilitas ya di laporan laba rugi, langsung pilih penjualan ya yang paling atas ini. Nah, kenapa penjualan itu harus dilihat? Karena perusahaan yang bertumbuh itu dilihat dari penjualannya yang cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan semakin relevan untuk customer, ya disukai customer, dibutuhkan oleh customer. Dan untuk kinerjanya si PTPS ini dia bagus ya, dia naik nih. Si pendapatannya ya kinerjanya baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nanti si pendapatannya nanti akan dikurangi harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ya. Nah, laba bruto ini penting kita lihat. Kenapa? Untuk menghitung, untuk melihat kemampuan perusahaan ya, menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya ya, alias menghitung inti efisiensi perusahaan. Lewat gross profit marginnya, ini 55%. Analoginya teman-teman menjual barang 100.000. 55.000-nya itu adalah laba kotornya. Jadi 45.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi carilah margin yang ya GPM-nya gross profit setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena si laba bruto ini semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih ya, karena si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, beban keuangan gitu, beban lain-lain, beban pajak. Nanti keluar laba bersih yang ini nilainya ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak gitu ya. Dan ini kita lihat ya, laba kotor naik, laba bersih naik juga ya. Jadi ini kinerjanya bagus ya, baik sekali ini. Saya suka kadang kalau sama perusahaan yang kinerjanya bagus ya, di luar harga sahamnya ya. Nah, secara PER memang udah cukup murah, bukan cukup murah ya, masih borderline lah ya, masih ya udah di bawah 15, cuman masih di 13 gitu ya, karena saya carinya kalau bisa sih yang di bawah 10 sebenarnya ya. Jadi ini oke juga nih. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Di laporan arus kas kita harus dilihat ya, karena si laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Karena sebenarnya arus kas ini penting. Gitu. Kenapa? Untuk memvalidasi si laba ruginya lewat penerimaan kas gitu ya. Karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual, jadi dia dicatat di atas kertas saja. Ya. Tapi kalau penerimaan kas ini menghitung jumlah uang yang terima dari customer oleh perusahaan. Customer bayarnya berapa? Dan ini lihatnya rasionya 100%. Ini bagus. Artinya customer bayarnya selalu full. Ya, kalau rasionya 50% berarti teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar cuma 50 juta. 50 jutanya ya harus berubah jadi utang. Ya, yang harus teman-teman nanti tagih. Gitu. Nah, ini kita lihat. Jadi, carilah yang rasionya ini tinggi ya, mendekati 100%. Gitu ya. Jadi kan nih ya PTPS dia bilang pendapatan 51 miliar. Ya, uang dibayarkan oleh customer ke perusahaan 51 miliar juga. Bagus ya. Ingat, uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang untuk bayar operasional dulu nih. Udah dapat 51 miliar, bayar supplier, bayar operasional, bayar gaji, bayar pajak, DLR, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini harus nilainya positif ya. Kenapa harus positif? Karena kalau positif artinya nilai bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Bisnisnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, teman-teman kalau punya bisnis, buat apa uangnya hanya untuk bayar gaji karyawan? Buat apa uang perusahaan itu hanya untuk bayar supplier doang, bayar operasional aja, nggak ada uang sisa. Nah gitu ya, kalau nggak ada uang sisa ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi cari yang wajib positif ya. Dan lalu kita lihat untuk aktivitas investasi atau bahasanya aktivitas ekspansi usaha ya. Lihat nih ada perolehan aset tetap, rekat pada tanaman, bla bla bla, nilainya negatif. Ya, nilainya sebaiknya memang harus negatif ya. Kenapa? Karena perusahaan ya semakin lama berekspansi ya, dia semakin besar gitu, katakanlah seperti itu. Dan ini memang untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nggak seagresif yang periode sebelumnya. Ya ini tuh kan ini cuma 28, ini sekarang cuma 3. Ya, cuman nggak masalah gitu. Yang penting dia berekspansi gitu. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian aktivitas pendanaan atau bahasa saya aktivitas pinjaman ke bank ya. Nah, ini kita lihat ya nilainya negatif. Bagus artinya ya. Kenapa Pak Edwin kok bagus kalau nilainya negatif gitu ya? Bukannya positif itu yang bagus gitu ya. Untuk teman-teman yang masih baru pertama kali nonton video saya, mungkin agak bingung ya. Karena gini, sebenarnya yang bagus itu negatif. Kenapa? Karena kalau negatif, dia itu perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya. Tuh, lihat nih. Pembayaran pinjaman nilainya negatif. Pembayaran liabilitas tuh negatif. Pembayaran dividen negatif. Ya, jadi bagus, carilah yang negatif. Dan ini polanya sangat baik. Plus min. Uang yang diterima udah bayar operasional, masih ada sisa. Untuk ekspansi usaha, bayar dividen, bayar pinjaman, masih ada sisa kenaikan kas tara kas ya. Ini sempurna sekali secara pola arus kas. Ini bagus dan sehat untuk operasional. Ya. Dan di sini kita nggak ada tulisan bayar pinjaman ke bank lagi nih. Jadi kita harus cek si rasio lancarnya ya, untuk melihat jangka pendeknya masih bagus nggak, masih aman nggak gitu ya.
Untuk jangka pendek ini 86, rasio lancarnya 86 dibagi dengan 2. Hah, nggak salah nih. Wah, gila ini. Ya, hebat banget. Rasio lancar ini luar biasa ya. Jadi ini jangka pendeknya sangat-sangat aman gitu untuk operasional perusahaan. Lalu cash ratio ini 68 banding kewajiban jangka pendeknya 2. Ini bisa langsung dilunasi semuanya. Ya tuh. Jadi ini sangat-sangat sehat untuk jangka pendek. Jangka panjang ya kita hitung aja DR langsung. 28 banding ini. Kecil ya, DR juga di bawah 1, kecil sekali. Jadi untuk jangka pendek, jangka panjang secara operasional perusahaan ini aman. Ya rendah resiko. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah pindahin data-data keuangannya, kita cek sekarang ya. Jadi perusahaan ini ya perusahaan yang baik gitu ya, 3 tahun ya 2 tahun ke belakang dia bagi dividen dan sekarang pun udah menunjukkan aura-aura yang baik ya, dia bagi dividen interim 2 kali ya. Jadi apa pas nanti dividen berikutnya pasti ini bagi dividen kemungkinan besar ya. Lalu saldo laba positif ya, menghasilkan telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,5 kali modalnya ya di luar dividen itu ya, perusahaan yang masih bertumbuh baik, namun dihargainya premium ya, ini di PVV 2,2 gitu. PR meskipun udah cukup murah ya di bawah 15. Secara pola arus kas juga tadi sangat baik ya, plus min dan ada kenaikan kas setara kas gitu ya, dan secara jangka pendek jangka panjang juga tadi rendah resiko ya. Dan ingat ya, yang maksudnya rendah resiko itu di luar harga saham gitu ya, karena saya ini bahasnya laporan keuangan ya, bukan bahas kinerja sahamnya. Jadi perlu di garis bawahi ya. Jadi perusahaan yang bagus ya, tinggal masalah harga aja. Cocok nggak teman-teman dengan harga segini ya? Jadi boleh kasih pendapat ya teman-teman di kolom komentar gitu, perusahaannya menarik atau enggak. Dan teman-teman harus tahu ya kalau analisis laporan keuangan ini adalah analisis yang hanya sebagian kecil dari fundamental ya, hanya bagian kecil dari fundamental. Jadi dia itu hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk kuartal sekarang berjalan, ke depannya gimana, ya silahkan teman-teman proyeksikan sendiri gitu ya, analisis lebih lanjut apakah perusahaan ini masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi yang saya sampaikan, kita di sini bahas berdasarkan kinerja laporan keuangannya, bukan kinerja harga sahamnya gitu. Jadi kalau untuk bahas harga saham ya nggak di sini tempatnya ya. Jadi tadi memang ini secara operasional juga ini sangat bagus ya. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya untuk PTPS ya. Kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan investasi saham, sampaikan ya supaya nanti saya respon. Dan kalau dan teman-teman saya ada ya informasi ya, seperti biasa kalau saya memang terbuka untuk kerjasama, sponsorship dan juga untuk kolaborasi. Silakan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak saya gitu ya. Semoga sharing dari sini bisa bermanfaat dan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.